warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata sidqin wa haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya dan sholat tarawih Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masuk di penghujung sepertiga bulan Ramadan. Mungkin di antara kita awal puasanya bisa berbeda-beda, namun perhitungan harinya kita semua hampir di 10 hari yang pertama di bulan Ramadan dan akan menuju ke 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Tentu dari perjalanan puasa kita di hari-hari sebelumnya ada dua hal yang patut untuk kita sadari. Yang pertama adalah bagaimana kita harus selalu mengedepankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya, atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan olehnya, atas keimanan dan ketakwaan yang diberi, yang ditanamkan di hati kita, hingga hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Syukur ini tentu harus dan selalu untuk kita ingat, karena di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kemarin kita kemudian banyak berdoa, kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan di 2 bulan tersebut, dan juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang suci ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian masih berkenan setidaknya hingga hari ini masih menyampaikan kita untuk bisa bertemu dan bisa memaksimalkan ibadah di bulan puasa Ramadan. Setelah rasa syukur, kesadaran yang kedua yang perlu kita kedepankan adalah mawas diri, bahwa segala kesempatan yang diberikan Allah tersebut tidak boleh kita sia-siakan. Harus kita sadari, harus kita takar, harus kita hitung kembali bagaimana kualitas puasa kita dan bagaimana kuantitas amalan-amalan Ramadan penunjang puasa kita. Disinilah saat-saat yang tepat dan mungkin selalu menjadi saat yang tepat untuk kita berintrospeksi diri, untuk kita berkaca kembali, untuk kita berevaluasi bagaimana kualitas kita, bagaimana upaya kita dalam menahan diri, bagaimana keseriusan dan kesigapan kita untuk memenuhi panggilan Allah, baik itu puasa, ibadah wajib ataupun ibadah sunnah yang lainnya. Nah, terkait dengan dua kesadaran ini, baik rasa syukur dan mawas diri, tentu bisa kita bersamai dengan bagaimana kita kembali untuk melihat dan menelaah hakikat puasa. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian membaca dalil, hadis, dan nasihat para alim ulama, maka ada beberapa hakikat puasa yang kemudian bisa kita jadikan pegangan. Salah satunya kemudian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di sana beliau kemudian menyebutkan 3 tingkatan atau 3 derajat puasa seseorang. 3 tingkatan dan 3 derajat ini diambil oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan puasa-puasa orang yang terdahulu. Nah, 3 tingkatan ini dimulai dari tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling rendah, yakni saumil umumi,
puasa yang umum, puasanya orang yang awam. Dalam tingkatan ini kita kemudian hanya berpuasa untuk sekedar menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karenanya ada 3 hal menurut fikih yang kemudian kita kerjakan, yaitu menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum, dan apabila untuk kita yang sudah menikah, menahan diri untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari. Itu saja. Karenanya Imam Ghazali kemudian menyebutkan bahwa tingkatan ini adalah tingkatan yang paling dasar, tingkatan yang paling awam. Bahkan dalam pendapat yang lain kemudian disebutkan bahwa tingkatan shaumil umumi ini adalah tingkatan puasanya para pedagang, di mana apabila kita berbisnis maka kita ingin mengeluarkan modal yang kecil untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal apabila kita merujuk dan kemudian melihat kembali potensi Ramadan dengan segala macam anugerahnya, maka kita tidak bisa hanya sekedar balik modal, tetapi kita harus mereguk keuntungan yang besar-besarnya terhadap bulan Ramadan yang kemudian menyediakan fasilitas yang luas kepada kita. Itu yang pertama, yaitu shaumil umumi, puasa yang umum. Tingkatan yang kedua adalah shaumil khususi. Di sini Imam Al-Ghazali kemudian menegaskan bahwa shaumil khususi atau puasa yang khusus ini adalah puasa yang kemudian dijalankan oleh para salafus sholih. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kita berupaya, apabila kita memaksakan diri, kita kemudian bisa bersama-sama untuk ada di derajat shaumil khususi ini. Ini kemudian mengingatkan untuk diri saya sendiri khususnya, dan bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian pada umumnya. Shaumil khususi tidak hanya kita melaksanakan puasa secara standar dengan menghindari hal-hal yang kemudian membatalkan puasa, tetapi kita juga menjaga diri, kita juga menahan diri dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi kadar pahala puasa kita. Di shaumil khususi ini kemudian dijelaskan bahwa orang yang berpuasa secara khusus adalah dia yang bisa menahan diri untuk tidak berbicara yang tidak perlu, untuk tidak berbicara yang kotor, untuk tidak menggunakan lisannya untuk berghibah dan lain sebagainya. Dalam shaumil khususi ini adalah mereka-mereka yang kemudian bisa menjaga telinganya, menjaga pendengarannya dari suara-suara, dari percakapan-percakapan yang kemudian menjurus kepada perbuatan maksiat. Dalam kategori ini kita kemudian sudah seharusnya dan selayaknya untuk menahan langkah kaki kita agar tidak membawa kita ke tempat-tempat yang buruk, di mana di sana potensi kita untuk melaksanakan kemaksiatan itu menjadi sangat besar. Jadi di shaumil khususi ini kita tidak hanya meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tapi kita juga berupaya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Selain itu kita kemudian juga memaksimalkan, kita kemudian juga mengedepankan perbuatan-perbuatan yang di sana dapat melipat gandakan pahala puasa kita. Kita berupaya untuk melaksanakan sholat duha, kita mengejar sholat sunnah rawatib qobliyah ataupun ba'diyah setelah sholat. Kita kemudian menyegerakan berbuka, atau bahkan kita memberi makan orang untuk berbuka. Kita melaksanakan sholat tarawih seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini, atau apabila ada halangan kemudian kita ganti dengan sholat tahajud. Kita kemudian juga memperbanyak tilawah Al-Quran kita. Itulah upaya-upaya untuk bisa menutup celah atau keburukan-keburukan dari puasa kita dengan banyak menambalnya dengan perbuatan-perbuatan yang nantinya bisa menambah pahala puasa kita. Itu adalah shaumil khususi, puasa yang khusus. Terakhir Imam Ghazali kemudian menjelaskan derajat yang paling tinggi dari orang yang berpuasa, yakni
saumil khususil khusus, puasa khusus yang khusus. Di sini Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan bahwa puasa ini dilaksanakan oleh para nabi dan rasul, para tabi'in, dan kemudian orang-orang yang solih. Dalam puasa ini tidak hanya kita menghindarkan diri dari perilaku yang bisa membatalkan puasa dan bisa mengurangi kadar pahala puasa, tetapi kita kemudian berfokus hanya kepada Allah, mendisiplinkan hati hanya kepada Allah, dan sama sekali tidak berpaling kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ketiga derajat dan tingkatan puasa ini semoga menjadi gambaran untuk kita untuk bisa mengevaluasi diri sudah sejauh apa puasa kita. Mungkin kita belum sampai di tahapan puasa yang ketiga atau di derajat yang ketiga, tetapi masih ada beberapa waktu apabila kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bersama bulan Ramadan, kita bisa mengejar agar setidaknya kita tidak hanya ada dalam derajat yang pertama. Karena itu mari kita kemudian berdoa sebanyak mungkin kepada Allah agar tetap melonggarkan usia kita sehingga kita bisa menjalani Ramadan ini hingga akhir dan bisa memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.